Oke, recording. Oke, kita lanjut untuk yang sesi kedua. Tadi saya baru ngebahas tadi Pak mengenai apa namanya ya, untuk yang lifestyle itu kan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi gitu kan ya. Apalagi dengan apa? Dengan adanya pandemi seperti ini gitu kan ya. Kemudian juga apa komposisi penduduk, makanya sering juga disebut dengan adanya istilah 3D. Tahu nggak 3D? D yang pertama itu adalah disrupsi milenial. Disrupsi milenial itu adalah, nanti saya akan jelaskan apa itu milenial. Disrupsi milenial adalah karena semakin banyaknya kaum milenial atau kaum-kaum yang muda itu yang masuk ke dunia kerja, kemudian juga ya mereka mempunyai buying power, mempunyai kemampuan untuk membeli, dan akhirnya itu yang mempengaruhi gaya hidup gitu. Itu yang D yang pertama. Lalu D yang kedua adalah disrupsi teknologi, ya kan? Perkembangan teknologi ini yang mendisrupsi beberapa hal atau banyak hal gitu. Misalnya seperti kayak Gojek, dengan yang aplikasi Gojek itu yang mendisrupsi industri transportasi di tanah air kan, ya kan, yang bahkan sampai even Bluebird pun juga apa namanya sampai apa namanya gerah atau kelimpungan gitu loh. Nah, kemudian juga seperti apa namanya seperti kayak YouTube, kemudian juga apa sosial media, kemudian juga apa namanya media-media elektronika, media-media digital lainnya yang mendisrupsi beberapa media-media tradisional yang besar-besar. Contohnya misalnya seperti apa? Seperti kita tahu Kompas gitu kan ya. Itu kan itu terdisrupsi dengan adanya perkembangan teknologi ini. Kemudian juga apalagi yang lainnya. Bahkan juga kan Kompas itu kan sekarang dia juga kan punya apa namanya punya Kompas digital, kemudian juga ya punya Kompas TV gitu kan. Karena dia berusaha, karena dia melihat adanya pergeseran di situ gitu loh. Lalu ya D yang ketiga apa? Tahu nggak? D yang ketiga itu adalah disrupsi pandemi. Jadi dengan adanya pandemi ini yang benar-benar merubah, yang benar-benar mendisrupsi apa industri di tanah air gitu loh. Contohnya apa? Kalau tadi mungkin kalau tadi banyak banyak misalnya seperti apa? Seperti kayak misalnya perhotelan, ya kan? Kemudian apalagi airlines, tahu sendiri kita kan bagaimana sekarang salah satu airlines kebanggaan kita itu yang milik BUMN, bagaimana nasibnya sekarang, kalau semua sudah tahu kan, saya nggak perlu jelaskan lagi, ya kan. Kemudian juga beberapa masalah seperti beberapa mungkin restoran atau bahkan juga UMKM, usaha mikro kecil menengah yang pasti sangat terdampak gitu. Mungkin kalau kalian diantaranya ada yang sebagai pelaku UMKM mungkin akan merasakan dampaknya gitu kan. Apalagi misalnya dengan adanya pembatasan misalnya PPKM yang berlevel-level bahkan yang terus berlanjut gitu kan. Itu yang pastinya akan sangat berpengaruh kepada perekonomian di Indonesia gitu loh. Oke, saya mencoba menjelaskan dulu untuk ini. Sebentar. Ada yang mau masuk sebentar. Oke. Oke, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Di sini kalau kalian lihat sini kan di kolom sebelah kiri ini ada generasinya, kemudian kolom yang kiri kedua itu ada dilahirkan dari tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian usia saat ini di kolom ketiga, dan kolom yang keempat yang paling kanan adalah kolom di mana kalau misalkan kalian itu di tahun 2045 usia kalian itu berapa gitu loh. Misalkan seperti kayak silent generation atau traditional generation yang lahir antara tahun 1928 sampai dengan tahun 1945. Mungkin di sini ada yang mungkin ada yang kakek nenek kalian atau mungkin orang tua kalian atau mungkin buyut kalian yang lahir di tahun 1928 sampai dengan tahun 1945. Ini disebut dengan silent atau traditional generation gitu loh.
Ya saat ini usianya berkisar antara usia 76 sampai dengan 93 tahun. Nah, bayangkan kalau misalnya di tahun 2045 itu berarti usianya sekitar 100 sampai dengan 117 tahun gitu ya. Oke. Nah, jadi silent generation ini betul mereka nih yang lahir semasa semasa setelah selesainya Perang Dunia Pertama dan masuk ke Perang Dunia Kedua gitu loh. Ini dia Perang Dunia Kedua itu kan mulai tahun 1941 sampai dengan tahun 1945 kan. Pada saat Jepang itu menyerang Pearl Harbor, jadi pelabuhan di Hawaii di Amerika, itu kan jadi itu dimulainya Perang Dunia Kedua yang pada saat itu sebenarnya Amerika itu tidak mau ikut Perang Dunia karena kan mereka merasa ya saya masih merasa aman di negaranya sendiri. Sedangkan kalau Amerika itu kan membantu negara-negara Eropa untuk memerangi Jerman. Dan itu kan di Eropa itu kan ada Jerman, itu kan ada Jerman dengan Hitlernya yang berusaha untuk menginvasi semua negara-negara di Eropa. Itu kira juga kan ada Italia juga dengan fasisnya gitu kan. Oke, kemudian di generasi yang sorry ini juga nih sini tahun di mana lahirnya ayah saya ini kan tahun sini tahun 1940 tahun 1940 gitu loh. Kemudian boomers boomers itu jadi generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua usai, jadi dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1964. Jadi di masa Perang Dunia Kedua usai dan berlanjutnya ke Perang Dingin ya, Perang Dingin antara Amerika dengan Uni Soviet pada saat itu kan. Jadi pada saat itu ya orang merasa sudah Perang Dunia Kedua sudah usai, merasa lebih aman dan akhirnya mereka berani untuk menikah atau ya apapun juga mereka sudah menikah, ya mereka berani untuk punya anak gitu kan ya. Ya saat ini usia mereka tuh berkisar antara usia 57 sampai dengan usia 75 tahun. Mungkin ada mungkin orang tua kalian atau mungkin kakek nenek kalian yang masuk ke usia di sini gitu kan ya. Ya. Kemudian Gen X. Gen X ini yang lahirnya di tahun 1965 sampai dengan tahun 1980. Jadi di masa di mana Perang Dingin ini masih tetap berlangsung ya, masih tetap berlanjut. Kemudian juga masih era analog gitu kan ya. Ya gitu kan ada di sini. Nah ini termasuk saya di sini yang lahir tahun 1974, saya ada di sini gitu kan. Oke. Next, untuk di yang nomor 4 ini Gen Y atau generasi milenial yang lahirnya dari ini tahun 1981 ya sampai dengan tahun 1995. Ini mungkin ada dari teman-teman yang lahir di sini dari tahun 80-an sampai tahun 1995. Saat ini usia masih usia sekitar usia 26 sampai dengan usia 40 tahun dan di tahun 2045 ya usia akan mencapai 50 sampai dengan 64 tahun gitu kan. Atau mungkin Gen Z, mungkin kalian di antara kalian ada yang masuk ke Gen Z atau digital natives di mana lahir dari sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 2010. Ya sekarang usianya sekitar usia 11 sampai dengan usia 25 tahun gitu kan ya. Tapi nanti di tahun 2045 tuh usia kalian sudah mencapai usia antara 35 sampai dengan usia 49. Nah ini kalau anak saya ini masuk di sini nih di Gen Z gitu kan. Lahir tahun 2007 gitu loh. Oke, kemudian generation alpha, jadi mereka yang lahir setelah tahun 2010 gitu kan. Ya mungkin ada adik kalian atau mungkin keponakan kalian gitu ya. Di sini kan saya punya keponakan itu, saya punya keponakan itu lahir tahun maksudnya masih di bawah 10 tahun gitu kan ya. Gitu. Oke, so kenapa mesti di tahun 2045? Apa yang terjadi di tahun 2045 kira-kira? Ada yang punya bayangan nggak, teman-teman? So, apa yang terjadi di tahun 2045 kira-kira? Sebentarnya ada yang mau masuk dulu. Anyone?
Ada yang tahu nggak kenapa? Ada apa sih kira-kira apa yang terjadi di tahun 2045 kalau menurut teman-teman? Anyone, guys? Nabila, Sabrina mungkin tahu kenapa mesti tahun 2045? Ada apa di tahun 2045? Rosmalina, Rahma, anyone, guys? Devanza, ada apa di tahun 2045? Anyone? Ada yang tahu kan mungkin? Fadli? Oke, ada yang mengatakan di sini siapa nih? Dari Aulia. Kita semua jadi orang sukses, Pak. Amin, pasti, insya Allah. Saya doakan pasti semuanya kalian menjadi orang sukses. Tapi kenapa kalian harus menjadi orang sukses? Kenapa kalian harus menjadi orang sukses di tahun 2045 gitu? Apa kira-kira alasannya? Anyone? Apa kira-kira Aulia? Apa alasannya kalian harus sukses di tahun 2045 bisa menikmati hidup? Masih agak-agak general ya, oke. Ya sebenarnya sih ya saat ini juga kita bisa menikmati hidup ya walaupun di tengah pandemi gitu kan ya. Tinggal bagaimana kita bisa menyikapinya aja kan. Nah, ada lagi mungkin alasan lebih spesifik? Anyone? Ada apa sih di tahun 2045? Oke, karena kalau kita tidak berkembang dan menjadi orang sukses, kita akan ketinggalan dengan perkembangan zaman, Pak. Ya, sih, ya memang benar sih saat ini juga seperti itu gitu kan. Kalau kita nggak bisa ngikutin perkembangan zaman, kita akan ketinggalan gitu kan ya. Ya, apalagi misalkan saya pernah dengar katanya ada beberapa orang atau mungkin beberapa guru di daerah yang dia tuh even ngemut bagaimana dia bisa melakukan proses mood dan unmute pada Zoom application-nya masih bingung gitu kan, kasihan. Berarti kan ya sorry to say bagaimana mereka bisa keep up to date dengan perkembangan zaman gitu loh. Apalagi dengan situasi pandemi seperti ini kan, bagaimana bisa mereka bisa melakukan video conference kalau mereka nggak tahu cara proses mute ataupun unmute suara gitu kan. Apa kira-kira yang lebih tepatnya kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Aulia? Alasan yang lebih tepatnya gitu. Dikaitkan dengan sejarah. Saya kasih clue-nya, dikaitkan dengan sejarah. Kira-kira apa? Apa yang terjadi di tahun 2045 ini gitu. Oke, ini yang kita lihat ya. Di tahun 2045, apa yang terjadi di tahun 2045 kira-kira? Oke, tahun 2045. Kita merdeka tahun 1945 gitu kan ya. Berarti di tahun 2045 itu adalah pada saat kita merayakan 100 tahun Indonesia merdeka gitu loh. Kita lihat misalkan seperti kayak Amerika itu sudah berapa abad Amerika itu eksis di dunia ini kan. Mereka sudah kan mereka kan revolusi Amerika kan di tahun 1789. Berarti kan dari tahun 1789 sampai dengan tahun 2021. Kira-kira berapa tuh? Sudah hampir 400 tahun gitu kan, 300 tahun lebih gitu kan. Kemudian juga misalkan seperti kayak revolusi Prancis di tahun berapa? Revolusi ya. Revolusi Amerika itu tahun 1776 ya kan. Kemudian revolusi Prancis itu tahun 1789. Berarti kira-kira sudah berapa? Kita bisa membayangkan kan negara-negara di Eropa misalnya seperti kerajaan Inggris, kemudian Prancis, kemudian juga Amerika itu sudah berapa lama negara mereka sudah berapa lama mereka berdiri gitu kan. Kan usianya kan bekas sampai ratusan tahun gitu. Nah, kita kan juga berharap bahwa Indonesia itu bisa tetap berdiri, bisa berjaya sampai dengan nggak hanya sekedar 5-10 tahun lagi, tapi sampai dengan berpuluh-puluh tahun sampai bahkan sampai dengan ratusan tahun gitu kan. Sampai kita ya anak cucu kita punya anak, cucunya punya anak lagi seperti itu kan. Nah, seperti itu gitu loh. Oke, sekarang kita lihat daripada karakteristik
dari generasi milenial seperti ini. Oke, sebentar. Saya nah. Oke, kalau generasi milenial itu sifatnya apa? Kayak saya kayak kalian melihat diri kalian sendiri seperti apa sih generasi milenial atau digital native, sifatnya adalah mereka multitasker. Jadi mereka bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus pada waktu yang bersamaan gitu kan. Stay connected, mereka tetap nggak bisa lepas dari handphone gitu kan ya. Supaya mereka tetap bisa stay connected dengan teman-teman yang lainnya, tetap bisa chattingan gitu kan. Ya tetap masih bisa mengerjakan beberapa secara bersamaan gitu kan pada saat yang sama. Kemudian tech and media savvy, jadi tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, kemudian juga yang mereka sifatnya ya transparan, ya mereka lebih memfokuskan kepada perkembangan karir gitu ke depannya. Nah, kemudian diverse, juga sifatnya pragmatis, idealis gitu kan. Kemudian juga team oriented, orang-orang kayak misalnya kan lebih kepada ya orang-orang sifatnya team oriented, selalu berkelompok gitu kan. Impatient atau instan ya apa generasi instan gitu kan yang bayangkan misalkan kalau kalian memesan makanan di restoran atau memesan kayak mungkin kalian antre ya kan mungkin antre di ATM atau antre di kasir, apa sih yang kalian rasakan kan pengennya kan cepet-cepet selesai bayar gitu kan ya. Mungkin pada saat misalnya mesan makanan antre misalnya di mana mau beli boba gitu kan ya, atau mau beli chat time, bayangkan apa yang kalian rasakan gitu kan ya. Kemudian juga ya kalian tuh sifatnya ya praktis dan juga pastinya result oriented gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan karakteristik dari kaum milenial dan juga digital natives gitu loh. Oke. Oke, sekarang kalau kita melihat untuk ini ya, untuk analisa dari lingkungan sosial. Dari lingkungan sosial, baik itu ekonomi, sosial, cultural, teknologi, politik, legal gitu kan ya. Ya pasti sini semuanya akan berpengaruh kepada bagaimana kita bisa menentukan opportunitiesnya apa sih kesempatan yang bisa kita raih dari pasar, kemudian juga threats-nya apa saja sih gitu. Dan walaupun ada threats tapi kita masih bisa mendapatkan opportunity gitu kan ya. Gitu. Ya sama seperti misalkan kayak pada saat lahirnya Gojek di awal pada saat Nadiem Makarim itu kan. Kira-kira apa sih yang dilihat oleh Nadiem Makarim pada saat itu kan? Kalau kalian pernah lihat dengar ceritanya kan pada itu kan Nadiem Makarim datang mana ke salah satu kompetisi inovasi gitu kan, Jarum Black Innovation, tapi Nadiem Makarim datang dengan membawa helm hijaunya, jaket hijaunya, kemudian menunjukkan membawa aplikasinya, ya kan. Tapi pada saat itu mungkin mereka para panitia itu belum melihat adanya kesempatan atau belum melihat adanya peluang pada saat itu, pada saat ya kan pada itu memang kondisi masih serba normal gitu ya, daya beli masyarakatnya masih bagus, jadi mungkin mereka para panitia itu belum melihat adanya peluang di sana gitu kan ya. Oke, ini ada beberapa hal-hal yang mempengaruhi kompetisi dalam dunia industri gitu kan ya. Yang pertama pasti adanya adanya soal ancaman dari para pendatang baru gitu kan ya. Kalau kalian misalnya di industri restoran atau di industri apapun industrinya gitu kan ya, ya pasti adanya pemain baru gitu kan ya. Ya pemain-pemain baru ini kira-kira ya, mereka pasti datang ya dengan mungkin dengan strategi yang lebih baik lagi, mungkin karena mereka sudah bisa melihat peluang yang lebih baik di pasar, dan itu merupakan sebagai ancaman gitu loh. Kemudian juga bargaining power of buyers, ya ini konsumen ya, tahu sendiri kan konsumen pasti akan mencari barang yang murah gitu kan, barang yang lebih terjangkau. Makanya kan kalau beda harga 10.000 mungkin konsumen akan lari ke toko sebelah gitu kan. Makanya kan ada istilah cek toko sebelah gitu kan. Ya kan kita lihat misalnya kalau masalah antara dua toko yang dua kalau mungkin lebih toko yang saling berdekatan, kira-kira
kalau konsumen datang ke toko A, dia dapetin harga misalnya untuk barang, misalnya untuk harga handphone gitu ya, handphone merek X, dia dapetin harga 1 juta, dia nawar, mungkin turunnya sampai turun dia di angka 900, dia kan mungkin dia nggak puas, dia kan pasti kan lari ke toko sebelah dengan merek yang sama, tipe yang sama gitu kan ya. Nah, sekarang seperti itu konsumen gitu loh. Oke, kemudian trade of substitute products or services. Jadi ini ancaman bagi produk ataupun jasa yang dapat menggantikan atau menyaingi produk kita. Jadi nggak hanya sekedar menyaingi, tapi juga bahkan menggantikan produk kita, bahkan menggeser produk kita gitu loh. Ya kan, tentunya dengan adanya teknologi, atau gampangnya gini, misalkan kayak kayak seperti kartu e-tol. Kira-kira siapa sih yang digeser oleh kartu e-tol ini, gitu kan? Ada contoh ini kayak kartu e-tol saya. Siapa sih sebenarnya yang digeser oleh kartu e-tol ini, ya kan? Dan kartu segini saya bisa kemana aja, saya bisa naik bis Transjakarta, saya bisa saya bisa untuk bayar masuk ke gerbang tol gitu kan, dengan kartu yang sama juga. Saya bisa naik KRL, ya kan? Itu ya dengan kartu ini aja, pokoknya selama di kartu ini ada isinya gitu kan, itu semuanya merupakan perkembangan teknologi gitu loh. Kira-kira berarti kan sudah tidak dibutuhkannya lagi ada yang misalnya staff atau orang yang menjaga tiket gitu kan, tidak dibutuhkan lagi, walaupun juga dibutuhkan paling hanya beberapa saja, misalnya seperti kayak di gerbang tol kan, tidak misalnya di gerbang tol misalnya ada 10 pintu tol, apakah dibutuhkan 10 karyawan untuk menjaga masing-masing gerbang tersebut? Kan tidak. Jadi mungkin hanya butuh mungkin 2 atau 3 orang saja cukup ya untuk mengecek, misalnya kalau ada kartu yang ketulan, atau sorry bukan ketulan, mungkin kalau ada kertas yang habis, atau mungkin kalau ada yang bermasalah, mungkin uh, palang pintunya nggak mau terbuka. Nah kan seperti itu gitu loh. Kemudian juga yang fenomenal itu adalah jalan tol Cipularang. Kira-kira jalan tol Cipularang ini siapa sih yang dimakan oleh jalan tol Cipularang? Maksudnya yang digantikan, produk atau jasa apakah yang digantikan oleh jalan tol Cipularang gitu loh. Kan di sini kan dengan adanya jalan tol Cipularang itu berarti apa namanya, aktivitas misalnya konektivitas antara kota Jakarta dan Bandung itu kan semakin mudah gitu kan, semakin mudah terhubung gitu kan. Apalagi misalkan kalau saya dari Jakarta mau ke Bandung, mungkin mau meeting gitu loh, berangkat pagi siang sampai di sana, meeting berapa jam, sore selesai atau mungkin malam selesai, saya balik lagi gitu kan. Yaitu apakah perlu saya naik kereta gitu, naik kereta mungkin saya mesti ke Gambir dulu gitu kan ya, ke Gambir beli tiket gitu kan, oke terus ngantri, bukan ngantri, baru saya masuk ke keretanya, kemudian desap gitu kan. Gimana kalau misalkan saya naik travel gitu kan, naik travel aja udah, ya kan, naik travel kan setiap jam kan. Kalau saya kan kalau kereta mungkin beberapa jam sekali baru ada, kalau travel kan setiap jam, dan dia kan nggak harus penuh baru berangkat, tapi kan dia ada jam-jam tertentu yang dia puasa, oke, jam jam 7 pagi berangkat, jam 7 mungkin baru 2 atau 3 orang, oke jalan, jam 8 berangkat gitu kan, jam 9 berangkat gitu. Nah itu kan jadi dengan seperti itu, jadi dengan adanya jalan tol Cipularang ini, dan juga ditambah adanya travel, jadi kereta Jakarta Bandung itu yang Parahyangan itu ya akhirnya misalnya kemakan ya, tersaingi gitu loh. Apalagi misalkan kalau yang keluarga ya misalkan keluarga 5 orang, pasti mereka ya akan lebih murah kalau misalnya mereka menggunakan kendaraan gitu kan ya, kendaraan pribadi, misalnya kendaraan pribadi bisa dari Jakarta ke Bandung, toh itu kan jalan tol misalnya, atau mau jalan tol, kalau kita bayar tol itu kan nggak peduli satu penumpang ataupun penumpang ada 7 orang dalam satu mobil, ya bayarnya sama gitu kan ya, mendingan pakai kendaraan pribadi gitu kan.
Jadi akhirnya pada saat itu akhirnya apa kan ya kereta api Parahyangan itu tersaingi dan sempat akhirnya berhenti kan pelayanannya gitu. Gitu. Nah, next itu kemudian juga adanya apa bargaining power of suppliers. Jadi bargaining power of supplier. Jadi kalau misalkan perusahaan kita ini memiliki beberapa supplier dan bayangkan kalau misalkan supplier kita ini ngambek atau mungkin supplier kita ini kesulitan untuk mensuplai produk yang dibutuhkan oleh perusahaan, apa yang terjadi gitu kan. Ini pernah kejadian di salah satu di salah satu restoran tempat saya bekerja dulu. Jadi karena apa namanya? Karena apa ya karena supplier ini kesulitan untuk mensuplai salah satu ingredients yang dibutuhkan untuk produk makanan kita. Jadi akhirnya ya kita kesulitan. Saya kesulitan dalam artian, waduh ini mesti dicari substitusinya apa ini gitu kan. Nah, itu kan seperti itu gitu loh. Oke, kemudian juga stakeholders. Jadi ada stakeholders. Stakeholders itu jadi orang-orang yang memiliki kepentingan, pemangku kepentingan lah. Jadi misalnya seperti kayak apa sih ya, selain dari misalnya pemegang saham, kemudian juga misalnya karyawan, kemudian juga lagi misalnya apa, misalnya siapa, misalnya ya orang-orang yang berada di lingkungan perusahaan, ya lingkungan sekitar perusahaan. Misalnya kalau pabrik ya berarti ya di sekitar pabrik, masyarakat di sekitar pabrik gitu kan. Kemudian juga siapa lagi mungkin ya misalnya pemerintah gitu kan, pemerintah atau mungkin salah seperti dinas-dinas yang terkait yang ada di industri tapi yang bersangkutan, ya itu semuanya merupakan stakeholders gitu loh. Nah seperti itu. Oke, lanjut kalau misalkan oke, saya pasti ini ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman. Nggak ada, Pak. Ada mungkin Christian? Nggak ada, Pak. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, oke, kita lanjut ke sini. Tadi sebentar mana tadi ya? Tunggu saya sembari bikin apa? Oke, sebentar ya. Ini saya sembari bikin dokumentasinya buat bukti ajar. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan lanjut aja. Oke, sekarang kalau kita bicara apa untuk ruang lingkup yang lebih kecil ya. Jadi di internal perusahaan. Kalau di internal perusahaan pasti kalian mungkin mengenal ada yang namanya apa struktur apa struktur organisasinya seperti apa gitu kan. Kalau di sini ini struktur organisasi yang sebenarnya yang paling sederhana. Jadi misalkan kayak tadi apa di kelas sebelumnya itu kelas entrepreneur, jadi dia salah satu mahasiswa cerita, Pak saya punya usahanya apa? Jadi usahanya itu adalah konveksi gitu kan. Konveksi seperti apa? Jadi konveksi itu jadi yang misalnya dia terima penerimaan jahitan dari luar, atau mungkin dia terima pesanan gitu ya untuk menjahit beberapa baju untuk beberapa potong gitu kan ya. Atau mungkin dia terima jahitan, terima pesanan untuk membuat batik atau membuat baju untuk beberapa butik tertentu. Nah ini kan misalnya kalau karena ini kan perusahaan masih perusahaan keluarga atau perusahaan masih usaha kecil, masih usaha UMKM, ini kan masih seperti ini kan strukturnya. Ya owner yang merangkap manajer atau mungkin merangkap direkturnya gitu kan, yang merangkap juga mungkin bagian keuangan, atau mungkin jika nanti apa ada lagi anggota keluarga yang misalnya kakaknya atau adiknya yang bantuin untuk memasarkan gitu kan. Nah baru nanti di bawah ini ada yang misalnya pekerja-pekerjanya, karyawannya, mungkin tukang jahitnya, tukang potongnya gitu kan ya, atau bahkan tukang potong juga merangkap juga sebagai tukang jahit, atau bahkan juga dia yang nganterin sekalian gitu kan seperti itu gitu loh. Ini jadi simple gitu loh strukturnya. Lalu yang kedua ini untuk sifatnya lebih kepada corporation, jadi basic structures of corporation. Jadi ini sifatnya adalah kepada struktur yang sifatnya fungsional. Jadi sudah ada spesialisasi, jadi sudah ada penggolongan
spesialisasi misalnya untuk yang di bagian manufacturing, ya jadi orang manufacturing ya pasti ya akan ya tugasnya ya akan berbeda dengan apa yang di orang-orang finance gitu. Walaupun mereka mungkin sering koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Ya orang sales ya pasti akan berbeda spesialisasi dengan orang-orang yang ada di divisi HRD gitu kan ya. Ya walaupun semuanya keempat ini mungkin saling saling koordinasi gitu kan. Misalnya kalau di bagian salesnya atau butuh tambahan orang atau butuh tambahan karyawan gitu kan ya pasti ya pihak HRD akan membantunya untuk mencarikan orang yang tepat gitu kan ya. Demikian juga misalnya di orang manufacturing mungkin kalau ada yang sakit atau mungkin ada yang dirawat ya pasti ya pihak HRD atau pihak personel ini harus diberitahu juga kan bahwa ada karyawan yang sakit gitu kan mungkin ya kan misalnya kita mungkin selama mungkin seminggu atau 2 minggu mungkin perlu dirawat di rumah sakit gitu kan seperti itu. Kemudian juga misalnya orang-orang finance gitu kan ya orang-orang finance juga mungkin kalau salah butuh bantuan untuk butuh bantuan tambahan karyawan yang mungkin sifatnya part timer ya pasti ya dihubungi pasti adalah orang-orang dari HRD terlebih dahulu gitu kan ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian juga ini yang sifatnya divisional structure. Jadi di sini misalkan ini untuk yang corporate yang besar, misalnya seperti kayak Astra International, kan ada Astra International kan di situ ada Astra Honda Motor, ada Astra Daihatsu Motor, ada Toyota Astra Motor. Ini kan manufacturing-nya kan masing-masing akan berbeda-beda gitu kan. Manufacturing di Astra Honda Motor pasti akan berbeda dengan manufacturing yang ada di Toyota Astra Motor gitu kan. Karena yang satu dia ngerakit roda 2, mereknya brandnya Honda, yang satu lagi dia merakit kendaraan roda 4 gitu kan ya, baik itu mungkin mesin bensin ataupun mesin diesel gitu kan ya. Ini kan pasti akan berbeda gitu. Demikian juga ya, walaupun sama-sama roda 4 antara Daihatsu dengan Toyota Astra ya pasti akan berbeda gitu kan. Mungkin Toyota dia ada yang mesin diesel gitu kan, tapi kalau mungkin Daihatsu mungkin dia nggak dia tidak memproduksi mesin diesel gitu kan ya. Nah, seperti ini. Demikian juga pasti ya kalau untuk orang-orang finance yang ada di Toyota Astra Motor pasti akan berbeda dengan orang-orang finance yang ada di Astra Honda Motor gitu kan ya. Dia nggak akan bisa dicampur adukan gitu loh antara keduanya. Seperti itu gitu loh. Oke, kemudian juga di sini ada juga yang namanya corporate culture. Corporate culture itu kita bicara nih bicara mengenai budaya perusahaan. Kita bicara mengenai kebiasaan, apa sih menjadi kebudayaan di tempat kalian, apa sih menjadi kebudayaan apa sih menjadi culture atau budaya yang ada di Toyota Astra Motor. Pasti itu akan ada banyak pengaruhnya dari sang pendirinya. Ya, pada itu pendirinya itu adalah almarhum William Suryajaya gitu kan. Ya, yang biasanya pendiri itu akan banyak memberikan pengaruh kepada culture atau budaya perusahaan gitu ya. So kenapa budaya perusahaan ini penting gitu ya? Budaya ini atau culture ini penting bagi sebuah organisasi. Yang pertama ini adalah karena itu culture itu ya budaya itu dia mengidentikan itu merupakan identitas bagi karyawan. Misalnya ya kalau misalnya bicara mengenai Toyota Astra Motor pasti bicara mengenai ya profesionalisme, bicara mengenai integritas, bicara mengenai high quality product gitu kan. Itu seperti itu gitu loh. Berarti semuanya pasti semuanya lebih kepada high quality semuanya gitu kan. Kemudian culture juga bicara mengenai komitmen perusahaan, komitmen karyawan kepada sesuatu hal yang sifatnya lebih besar dibandingkan dirinya sendiri dari dirinya karyawan itu gitu loh. Lalu yang ketiga ya kita bicara itu adalah mengenai stabilitas dari organisasi sebagai sebuah sistem sosial. Jadi kan di organisasi kan masih ada interaksi antara manusia, antara karyawan dan karyawan, antara karyawan di satu divisi dengan divisi yang lain. Nah, jadi culture atau budaya perusahaan itu memberikan stabilitas kepada organisasi atau perusahaan gitu. Kemudian juga culture ini juga sebagai frame atau sebagai kerangka untuk referensi bagi
karyawan untuk sebagai apa? Untuk sebagai guidance-nya untuk supaya dia bisa bertingkah laku dari sebagaimana mestinya gitu kan. Kalau sebagai seorang karyawan PT Toyota Astra Motor ya pasti dia akan berlaku profesional gitu kan. Sangat memperhatikan kualitas, sangat memperhatikan detail-detailnya gitu, sangat sangat memperhatikan kepada kualitas, detail gitu kan, dan juga kejujuran, pastinya juga jujur gitu kan, pasti juga transparan gitu loh. Nah, itu merupakan corporate culture. Ini kita bicara mengenai ruang lingkup yang lebih kecil yang ada pada perusahaan gitu kan. Gitu. Oke, sampai sini Anda tanyakan mungkin teman-teman. Ini bahan-bahan sudah selesai semua. Kalau ada yang tanyakan, monggo silakan. Dari teman-teman. Oke, sudah pada absen semuanya teman-teman ya? Halo. Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah absen ya semuanya ya? Pak. Udah, Pak. Oke. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini sebenarnya bahan-bahan sudah selesai. Kalau ada ditanyakan, saya bisa di Japri atau mungkin saya bisa juga di grup, silakan. Untuk pertemuan kali ini saya masih belum ngasih tugas, atau mungkin baru di pertemuan kedua atau ketiga saya akan memberikan tugas. Tugasnya biasanya saya berikan tugas mandiri gitu. Oke, itu aja teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi di depan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. See you next week.